semua atas waktunya pada sore hari ini. Hari ini kami dari CGP Calon Guru Penggerak Angkatan 10 akan mempresentasikan tentang budaya positif. Tapi sebelumnya izinkanlah kami untuk mengucapkan panganjali umat. Om Swastiastu. Yang terhormat Tuan KSD, yang kami hormati teman-teman TK dan SD Sekolah Bali kita. Nah, sebelumnya di sini kami akan memaparkan tentang budaya positif yang kita terapkan nanti di lingkungan sekolah Bali kita. Untuk yang pertama nanti akan disampaikan oleh Ayah Widi. Untuk Ayah Widi, saya persilakan. Baik, di sini yang sebagai CGP bukannya menggurui teman-teman. Kita di sini melakukan kolaborasi tentang budaya positif. Nah, kolaborasi yang dia lakukan di sini sama Bunda yaitu mengenalkan kurang lebihnya budaya positif itu untuk kita terapkan demi kemajuan sekolah ke depannya. Nah, dari budaya positif ini yang harapkan juga teman-teman bisa mengimplementasikan ke kelasnya masing-masing. Nah, ketika sudah diimplementasikan, tujuannya yaitu seperti tujuan dari Ki Hajar Dewantara, yaitu tentang keberpihakan kepada murid, biar kita mengajar lebih mendalamkan diri untuk berpihak pada murid. Oke, next Bunda. Nah, di sini yang pertama yaitu apa itu budaya positif. Mungkin teman-teman di sini ada yang mengetahui, bisa angkat tangannya. Apa itu budaya positif menurut teman-teman? Oke, Ayadi. Baik, terima kasih untuk waktunya Ayah Widi dan Bunda Rusini. Menurut saya, budaya positif, budaya itulah budidaya kasar manusia yang sering dilakukan oleh manusia secara turun-menurun, yang mana itu bermuatan positif dalam arti kegiatan atau habit, kebiasaan yang dilakukan oleh setiap orang atau individu yang memiliki muatan positif atau kebaikan buat semua. Kurang lebih seperti itu. Ya, baik, Ayadi, terima kasih untuk argumennya tentang budaya positif. Mungkin yang sudah dipaparkan Ayadi sudah masuk ke topik kita pagi kali ini tentang budaya positif. Untuk lebih lanjut kita lihat slide berikutnya. Nah, di sini budaya positif adalah sebuah nilai kebajikan yang menjadi keyakinan dan pada akhirnya menjadi karakter atau ciri khas dari sebuah komunitas atau lembaga. Seperti orang yang dibilang Ayadi itu budaya yang sudah membudaya. Untuk menciptakan budaya positif di sekolah, guru hendaklah mampu menjalankan perannya dalam menciptakan pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan di sekolah. Karena budaya positif dapat mendorong murid mampu berpikir dan bertindak serta mencipta. Sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Nah, adapun dari tujuan dari budaya ini yaitu tujuannya adalah membangun budaya positif di sekolah adalah menumbuhkan karakter anak. Adapun karakter yang diharapkan yaitu menjadi manusia dan anggota masyarakat untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan seperti tujuan pendidikan nasional seperti yang tercantum dalam profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ada konsep tentang inti dari budaya positif. Yang pertama itu adalah
paradigma baru. Yang kedua itu adalah disiplin positif, nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku, posisi kontrol, dan keyakinan kelas. Yang terakhir itu adalah segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini dia nggak akan mengembangkan atau menjelaskan lagi profil pelajar Pancasila karena teman-teman yang yakini sudah memahami apa itu profil pelajar Pancasila. Next, Bunda. Oke, di sini miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, di sini sebelum kita melakukan penjelasan ini, dia akan mengajak teman-teman untuk berdiri 2 orang untuk melakukan ice breaking yang dia akan sambungkan dengan materi ini. Silakan siapa yang mau ke depan. Oke, yang 7 ya. Oke, Bunda Ayu sama Bunda Desi. Ya, silakan ke depan. Nah, di sini permainannya seru. Oke, silakan di depan, Bunda. Sana aja. Ya. Nah, di sini permainannya seru. Satu orang itu mengepalkan tangannya. Nah, boleh. Satu orang akan merayu tangan itu biar terbuka. Oke, Bunda Desi yang mengepalkan ya. Sekarang Bunda Ayu, rayulah Bunda Desi bagaimanapun caranya biar tangan itu terbuka. Baik itu, tapi jangan kekerasan dipukul, jangan ya, karena masih dilarang. Dirayu, dibentak, dimarahi. Kebetulan saya ingin lihat Bunda marah juga. Gimana Bundanya marah? Biar bisa membuka tangan itu. Dirayu boleh, gunakan rayuan-rayuan gombalnya. Silakan, bagaimana caranya biar tangan itu terbuka. Oke, silakan Bunda, pakai mic-nya Bunda. Ayo Bunda tolong. Dibentak boleh. Ayo dirayu boleh. Ayo silakan. Yang beri waktu kurang lebih 5 menit ya. Silakan. Secara itu ada sesuatu yang berguna karena sepakat. Nah, iklan itu benar. Bagaimana caranya dia bisa membuka tangannya? Anggap aja di sana ada uang 1 miliar di tangannya Bunda Desi biar dapat terbuka. Ya, kalau enggak masa depannya ada di sana gitu. Cowok idamannya kayak gitu. Ayo cepat. Ayo berinya di belakang. Iya. Bunda Desi, boleh nggak tangannya dibuka sebentar aja? Enggak. Kenapa gitu? Enggak boleh. Kenapa nggak boleh? Kenapa nggak boleh dibuka? Kayak ada alasannya gimana? Enggak boleh dibuka. Ya itu udah Tangannya apa? ada sesuatu yang berhasil di dalam tangan. Ayo usaha lagi. Usaha. Ayo, waktu masih lagi 2 menit. Dibuka aja deh Bunda, ntar tak kasih dah. Gift apa gitu? Putih putih ya satu. Enggak ada dari putih dulu. Kenapa bisa berharga? Wah. Karena sesuatu yang bernilai sangat mahal di dalam. Iya. Ya. Ayo. Ayo.
Oke, silakan kasih tepuk tangan buat teman kita ya. Nah, di sini saling memegang kontrol ya, intinya saling memiliki keyakinan. Nah, maka dari itu keyakinan yang kuat akan merubah pola pikir yang kalian lakukan. Itu maksud dari kegiatan situ. Nah, di sini miskonsepsi tentang teori kontrol, kadang-kadang kita sebagai guru ilusi guru mengontrol murid. Nah, itu merupakan miskonsepsi. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Biasanya dia juga sering melakukan ini, tapi ternyata setelah mendalami kegiatan di modul 1.4 ini, ternyata itu keliru untuk membuat rasa bersalah yang bisa mampu menguatkan karakter. Itu kurang baik untuk dilakukan kepada peserta didik atau pada murid. Yang ketiga, ilusi bahwa penguatan positif dapat menguatkan karakter. Nah, ini sudah terdapat miskonsepsi juga karena sering memberikan reward juga kurang tepat. Ditinggal coba aja. Tidak kan? Oke, yang terakhir yaitu ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, namanya juga paksaan pasti kurang tepat dilakukan kepada peserta didik. Inilah miskonsepsi tentang teori kontrol kita yang seperti Bunda praktekkan tadi sudah mengontrol kekuatannya masing-masing. Nah, Bunda Ayu memberikan coba-cobaan, tapi Bunda Desi tetap dengan punya keyakinannya mengontrol dirinya gitu. Selanjutnya, nah di sini mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, stimulus respon tentang dunia, teori kontrol tentang dunia. Nah, ini realitas kebutuhan kita sama. Mungkin kita butuh makan juga sama-sama butuh makan, tapi teori kontrol tentang dunia, realitas kebutuhan kita berbeda. Ada yang senang A, ada yang senang B, itu jadinya. Selanjutnya, semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Di sini yang bisa ilustrasikan seperti kita melihat angka 6 dan 9. Nah, sudut pandang yang berbeda juga akan mempengaruhi kebenaran. Lanjut, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi teori kontrol tentang dunianya yaitu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai satu kesalahan. Yaitu teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, anak-anak ada yang sampaikan juga, anak-anak mungkin sempat berulang di kelas, itu adalah untuk mencari tujuan yang mereka maksud. Itulah kita diajarkan untuk thinking slow, memikirkan anak itu tujuannya apa sih, itu yang perlu kita dalami agar bisa menciptakan budaya yang positif. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya, tapi hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kembali ke diri kalian sendiri. Seperti game tadi, Bunda Ayu mempertahankan dirinya, Bunda Desi mempertahankan kepalanya, Bunda Ayu terus mencoba untuk membukanya. Tapi kembalikanlah kontrol itu kepada diri kalian sendiri. Karena apapun itu yang kalian lakukan kembali ke individu kalian sendiri. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, tadi melakukan bujukan yang gagal. Nah, karena kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Selanjutnya, model berpikir menang atau kalah. Nah, selanjutnya di teori kontrol tentang dunia, model berpikir menang dan menang. Selanjutnya, nah di sini kita masuk ke disiplin positif. Nah, dari kata disiplin itu merupakan bahasa dari kata disiplina, yang artinya belajar disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini.
Disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward atau ancaman hukuman. Nah, di sini tanpa kita sadari, kita juga di sekolah mari kita sempat yang juga berpikir bahwa disiplin yang kita terapkan selama ini ternyata perlu kita luruskan dan perbaiki. Karena itu merupakan reward juga. Nah, itu kurang tepat. Nah, supaya dari ini kita akan diskusikan ke depannya, penghargaan itu kita akan sedikit kurangi biar muncullah intrinsiknya sendiri dari anak itu untuk berubah. Nah, maka dari itu sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, di sini secara jujur agak yang juga merasakan tantangan sih memunculkan diri anak itu secara intrinsik itu kalau di kelas kecil itu gimana ya gitu. Menurut teman-teman juga bagaimana, gampang apa tidak menurut teman-teman? Bagaimana kalau memunculkan motivasi intrinsik? Nah, kalau teman-teman menganggap susah, berarti itu merupakan tantangan dari teman-teman. Ntar akan dijelaskan di slide-slide berikutnya. Next, sudah. Nilai-nilai kebijakan, nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Nah, di sini ada profil pelajar Pancasila, 5 years program, petunjuk seumur hidup, dan keterampilan hidup. Itu saling berkaitan dari contoh nilai kebijakan dari organisasi. Silakan next, Bunda. Oke, motivasi perilaku manusia. Nah, di sini motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Nah, di mana motivasi intrinsik yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, itu merupakan contoh motivasi intrinsik. Nah, motivasi ekstrinsik itu ialah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, bisa dibilang juga untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu merupakan contoh motivasi ekstrinsik. Next. Nah, di sini ada 3 jenis: perbedaan, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, hukuman secara garis besar itu berpihaknya hanya satu arah saja, dari si A atau dari si B saja. Bahkan kita membuatkan aturan dapat hukuman itu hanyalah dari satu pihak saja. Hukuman biasanya tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau dilibatkan atau tidak dilibatkan, bersifat satu hari atau satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Sedangkan konsekuensi terencana atau disepakati sesuai dengan peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Nah, yang paling bagus itu adalah dari hukuman konsekuensi, yaitu yang terakhir, restitusi. Di mana dalam restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Next. Nah, di sini ada namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah persetujuan yang dibuat bersama antara guru dan murid. Selanjutnya akan dilaksanakan bersama-sama untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Nah, artinya keyakinan kelas ini, siapapun yang masuk ke kelas itu akan dilaksanakan untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Artinya sama-sama mengikuti keyakinan yang sudah dibuat.
Biasanya kita sudah menerapkan ini, tapi kita masih bilangnya dengan peraturan biasanya. Karena yang juga di kelas 5 membuat aturan, tapi sebenarnya yang saya buat itu secara tidak sadar merupakan keyakinan. Kenapa yang bilang keyakinan? Karena kita membuatnya dari murid dengan guru. Itu ada persetujuan yang dibuat bersama guru dan murid. Selanjutnya benar. Pembentukan keyakinan kelas yaitu bersifat abstrak berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Maka itu adanya berbagai macam pihak di kelas untuk perlu dilibatkan. Maka itu ada sinkronisasi antara murid dengan guru dalam pembuatan keyakinan kelas. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Nah di sini kebutuhan dasar manusia. Oke, untuk kebutuhan dasar manusia ini kita akan dilanjutkan oleh Bunda tentang kebutuhan dasar manusia. Oke, sebelum itu saya ucapkan terima kasih teman-teman atas perhatiannya yang sangat khusus. Terima kasih buat teman-teman. Silakan untuk kebutuhan dasar manusia dilanjutkan oleh Bunda Agustin. Baik, terima kasih Ayah Widi. Yang lanjutkan dengan kebutuhan dasar manusia. Nah, mungkin sebelumnya teman-teman sudah pernah mendengar tentang kebutuhan dasar manusia. Sudah mungkin membaca di Google atau pernah melihat di YouTube atau pernah teman-teman mengikuti webinar tentang budaya disiplin positif yang ada termasuk kebutuhan dasar manusia. Kira-kira pernah teman-teman? Pernah? Ya. Mungkin dari teman-teman ada yang mengetahui apa itu kebutuhan dasar manusia selain yang ada di slide ini. Dia akan jelaskan sedikit apa itu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ya, itu merupakan pengertian dari kebutuhan dasar manusia, mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, dari sana teman-teman misalnya teman-teman hari ini ingin apa? Ingin apa? Ingin makan bakso. Oh, ingin makan bakso. Berarti itu kebutuhan kalian sudah, salah satu kebutuhan kalian sudah terpenuhi, yaitu ingin makan bakso. Nah, mungkin ada lagi teman-teman butuh apa? Misalnya kepingin apa? butuh pendidikan. Ya, berarti kebutuhan, berarti anak-anak teman-teman berarti membutuhkan pendidikan seperti itu ya. Apapun yang teman-teman inginkan itu terpenuhi, berarti kebutuhan dasar manusia atau kebutuhan kalian sudah masuk dari kebutuhan dasar manusia, artinya sudah terpenuhi gitu. Next ayah. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Benar nggak teman-teman? Salah satu kebutuhan dasar kalian itu adalah bertahan hidup, yaitu contohnya kalian itu butuh makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Nah, itu termasuk kebutuhan dasar dari manusia. Salah satunya yaitu bertahan hidup.
Yang kedua itu adalah kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kalian butuh kasih sayang nggak? Butuh kasih sayang ya, dan rasa diterima dimanapun kalian itu berada. Dimanapun teman-teman itu berada, kalian atau teman-teman itu pasti kepingin, oh saya ingin diterima di tempat ini, diterima sebagai teman, disayangilah di sini, saya merasa diri saya bergunalah di sini, seperti itu. Nah, contohnya rasa diterima, nah seperti yang dia bilang tadi, diterima mungkin di tempat kerja baru gitu, dipedulikan, berbagi, kerjasama menjadi bagian dalam kelompok. Nah, salah satunya yang sudah saya sampaikan, ketika misalnya kalian masuk ke sekolah Bali kita, misalnya ya, kalian ini kan berada di tempat baru, berarti kalian bisa diterima di tempat ini, berarti sudah masuk kalian. Jadi 5 kebutuhan dasar kalian sudah masuk, dari salah satunya itu sudah masuk, yaitu diterima atau rasa diterima di dalam kelompok. Nah, yang ketiga itu adalah penguasa. Nah, penguasa contohnya harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan yang terakhir itu didengar. Penguasa biasanya lebih ke kalian kepingin menjadi seorang pemimpin. Seorang pemimpin artinya bisa menguasai salah satu atau beberapa organisasi. Nah, seperti itu ya. Jadi dari 5 kebutuhan dasar itu ada penguasa, berarti kalian dari 5 itu salah satunya sudah terpenuhi. Nah, yang keempat ada kebebasan. Kalian butuh kebebasan nggak? Butuh. Nah, teman-teman pasti butuh kebebasan. Nah, kebebasan itu artinya ada, contohnya itu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang terakhir adalah kesenangan. Nah, pasti semua teman-teman di sini butuh kesenangan ya? Ya. Iya, butuh kesenangan karena biar tidak di kepala kita itu kerjaan saja. Nah, sekali-sekali kita butuh kesenangan dengan cara bagaimana, teman-teman? Hah? Oh, melari. Iya, melari, bernyanyi, apa lagi? Kebutuhannya di ini, apa namanya, dipenuhi. Iya, nah kalau sudah dapat uang berarti itu masuk kesenangan juga. Ketika kita sudah dapat uang berarti kan kita senang. Berarti salah satu kebutuhan kita sudah terpenuhi. Seandainya 5 kebutuhan kalian sudah terpenuhi, berarti kalian bagaimana? Bahagia, ya. Nah, lanjut ayah. Nah, 5 posisi tadi sudah kebutuhan ya, kebutuhan dasar teman-teman di sana masuk, kebutuhan dasar murid di sana masuk. Jadi yang tadi itu selain kita sebagai guru, murid juga memerlukan 5 dasar kebutuhan yang harus kita dapat penuhi. Kita harus bisa memberikan mereka kesenangan, apalagi kebebasan dan lainnya yang sudah Tia jelaskan tadi. Nah, di sini kita lanjut dengan 5 posisi kontrol guru. Nah, guru memiliki 5 posisi kontrol. Nah, kira-kira teman-teman ada yang tahu apa 5 posisi kontrol yang dimiliki oleh guru? Nah, 2 di antaranya sudah ada di papan. Mungkin 3 di antaranya lagi, teman-teman ada yang tahu? Mana? Teman-teman tahu nggak apa itu menghukum? Saya adanya di mana ya? Saya adanya di penghukum, apa rasa bersalah, atau ada lagi yang lainnya? Nah, saya jelaskan dulu ya. Ya, penghukum nanti ketika kalian atau teman-teman yang
jelaskan ini, mungkin teman-teman nggak bisa berpikir, oh ternyata saya ada di 5 posisi kontrol yang ini. Oh, nanti teman-teman coba kita bahas dulu satu persatu. Yang pertama adalah penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Seorang penghukum menggunakan nada suara yang tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk atau menghardik. Kira-kira teman-teman pernah nggak melakukan itu di kelas? Pernah? Pernah, berarti masuk ke penghukum ya. Nah, seperti yang dijelaskan tadi sama Ayah Widi, kita terkadang memberikan anak-anak melakukan kesalahan. Ayo anak, silakan berdiri di depan. Nah, itu juga termasuk penghukum anak teman-teman ya. Nah, itu. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Seorang pembuat rasa bersalah akan bicara dengan nada tenang, cenderung lemah lembut, namun kata-kata yang diutarakan cenderung membuat murid menjadi yang gagal. Nah, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika memposisikan dirinya sebagai pembuat rasa bersalah, maka murid menganggap dirinya yang bersalah dan dia akan menyimpan emosi tersebut di dalam dirinya. Nah, teman-teman tahu nggak? Pernah nggak kalian berada di pembuat rasa bersalah sebagai guru? Nah, contohnya seperti apa? Kata-kata yang kalian keluarkan ke murid itu seperti apa? Ayo teman-teman, ada yang tahu? Kamu ini nakal. Kamu ini nakal. Gara-gara kamu temanmu nangis. Oh, gara-gara kamu temanmu nangis. Oke. Kok kamu kencing gak bilang-bilang, kencing kan? Oh, kok kamu kencing gak bilang-bilang kencing kan? Iya. Kelas ini ribut gara-gara kamu. Oh, kelas ini ribut gara-gara kamu. Saya teman-teman ya. Nah, mungkin kita juga pernah, saya pun berada di posisi ini ya. Saya pun secara tidak sadar, secara tidak langsung memang saya pun masuk di posisi ini. Misalnya, kenapa kamu datangnya kenapa kamu ribut di kelas? Nanti kalau didengar oleh kepala sekolah, nanti kan bunda jadi yang dimarahi. Nah, seperti itu juga termasuk pembuat rasa bersalah, membuat murid itu langsung merasa dirinya itu salah, tapi dia tidak menahan emosinya. Ya, itu teman-teman ya. Berarti teman-teman pernah ada di posisi ini? Pernah. Oke, lanjut ayah. Nah, yang ketiga yaitu ada di posisi guru sebagai posisi di teman. Nah, dalam posisi teman, guru akan berbicara dengan nada ramah, akrab, cenderung bercanda gurau untuk menjaga agar suasana tetap santai. Murid akan merasa tenang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses dan berhasil. Namun, karena ini adalah dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid pada orang tertentu. Sehingga bisa jadi di lain kesempatan murid hanya berlaku baik pada orang-orang tertentu saja. Murid juga tidak bisa mandiri dan tidak bisa berpikir untuk dirinya sendiri. Nah, di posisi teman, biasanya seorang guru, mungkin teman-teman di kelas atau di sekolah balik kita sering saya lihat kita itu sering berada di posisi teman ya. Nah, di posisi teman biasanya kita itu ngobrol sama anak ini nanti seperti ini loh, gitu. Biasanya kan gitu teman-teman. Mungkin ada teman-teman yang beberapa seperti itu. Jadi siapa dari teman-teman di sini yang berada di posisi teman? Anak-anak
memposisikan dirinya itu sebagai posisi teman, seperti itu. Ya, mungkin teman-teman pernah berada di sana? Pernah apa tidak? Pernah. Oke, kita lanjut sekarang posisi pemantau. Posisi pemantau mengandalkan data atau penghitungan untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau akan bersuara datar, tidak emosian, tidak bersanda gurau, ataupun menggunakan suara tinggi. Posisi pemantau akan menciptakan identitas diri positif atau berhasil. Namun, guru harus selalu memantau akan sanksi yang sudah diberikan. Dampaknya, murid akan senantiasa menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai kebaikan yang dituju. Hal ini juga membuat murid yang tidak sepenuhnya mandiri. Nah, di sini teman-teman, posisi pemantau contohnya seperti ini. Nah, seseorang siswa misalnya dia itu tidak menyelesaikan tugasnya, ya, dia ribut di kelas. Nah, harusnya setelah jam pelajaran anak-anak itu kan harusnya istirahat. Nah, contohnya seperti itu. Jadi sebelumnya kita sudah membuat kesepakatan atau konsekuensi bahwa kalau misalnya anak-anak tidak menyelesaikan pekerjaan, tidak dapat istirahat. Jadi ketika anak-anak itu melanggar suatu konsekuensi, mereka akan memenuhi konsekuensinya itu. Jadi anak-anak tidak dapat istirahat, namun melanjutkan tugas yang belum selesai dia kerjakan. Seperti itu salah satunya ya teman-teman ya. Nah, yang terakhir ada manajer. Nah, teman-teman ada di posisi ini? Pernah ada di posisi ini? Tidak. Nah, sekarang kita sama-sama belajar. Saya pun belajar ada di posisi ini. Nah, ya teman-temannya, kita bersama-sama belajar biar kita sampai di posisi ini dan kita bisa menerapkan di sekolah baru kita. Nah, posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid bisa merefleksi atas ketidakannya. Guru dengan tulus akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna sehingga murid dapat belajar dari kesalahannya, mencari solusi untuk menyelesaikannya. Suara pada kontrol manajer ini netral, tidak emosional, tidak terlalu ramah, dan tidak bernada tinggi. Akan tercipta identitas berhasil atau positif. Nah, di sini ketika anak-anak mengalami kesalahan, kita tidak langsung mengasih tahu atau menghukum anak di depan temannya. Kita akan memanggil anak itu di suatu ruangan, menanyakan kenapa dia berbuat seperti itu. Kita pun pernah melakukan itu. Apa yang harus anak-anak lakukan ketika melakukan itu? Nah, itu salah satunya adalah posisi manajer. Nah, kita akan belajar nanti menerapkan ini di sekolah baru kita ya teman-teman ya. Ya sudah Bu. Sudah. Oke, terima kasih Ayah Adi kalau sekarang pernah melakukan ini ya. Nah, mungkin teman-teman yang lain nanti bisa juga mengikuti jejaknya Ayah Adi sudah pernah melakukannya ya. Nah, ini contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Nah, tadi dia menjelaskan itu pengertian dan 5 posisi kontrol, dan di sini ada beberapa contoh, yaitu kasus murid ribut di dalam kelas ketika kegiatan belajar. Nah, apa yang kita harus lakukan? Misalnya posisi kita ada di posisi penghukum, berarti kita langsung memberikan anak-anak itu hukuman. Ayo kamu berdiri di depan kelas karena kamu sudah ribut ketika belajar. Pernah teman-teman seperti itu? Pernah, saya pun juga pernah seperti itu ya. Nah, yang kedua, membuat rasa bersalah. Nah,
atau bapak harus memberitahu kamu selalu mengecewakan. Nah, ketika dia melakukan kesalahan, terus kita memberikan kata-kata seperti ini, berarti kita berada di pembuat rasa bersalah. Kita sebagai guru berada di posisi pembuat rasa bersalah. Sudah? Nah, mungkin teman-teman pernah bilang gitu sama anak-anaknya ya? Pastinya ya. Nah, yang ketiga yaitu posisi teman. Nah, contohnya dalam kasus di atas, ayo dong ikuti aturan yang di kelas, tolong bantu ibu. Sekali ini saja. Ya, sudah tidak apa-apa, lain kali jangan lagi sampai berbuat kayak gitu, berbuat lagi seperti itu ya. Nah, itu posisi kita sebagai teman. Jadi kita berbicaranya seakan-akan kita berteman dengan anak-anak. Nah, kita itu artinya itu berada di posisi teman. Jadi kalau posisi teman, anak-anak itu akan tergantung dengan salah satu guru yang mereka anggap itu temannya mereka. Jadi ketergantungan dia ya, kalau tidak ada gurunya berarti dia tidak akan disiplin seperti itu. Yang keempat, nah contohnya, kamu telah melanggar peraturan di kelas, kamu tahu konsekuensinya. Setelah pembelajaran selesai, kamu tidak boleh istirahat. Lanjutkanlah tugas yang belum kamu buat, lain kali jangan diulangi lagi. Nah, itu adalah salah satu posisi pemantau. Posisi pemantau memang sudah kita buat konsekuensi yang akan dilakukan oleh anak. Nah, seperti itu. Lanjut ayah. Nah, yang terakhir adalah posisi manajer. Seperti yang sudah saya bilang tadi, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu bisa memperbaiki kesalahanmu? Nah, kita panggil anak itu, kita ajak dia bicara di suatu tempat, kita ajak berbicara secara empat mata, menanyakan kenapa kamu seperti itu. Kira-kira kalau seperti itu bagaimana penyebabnya atau apa yang akan kita lakukan, bagaimana cara kamu memperbaiki kesalahan yang sudah kamu bikin. Nah, mungkin seperti itu ya yang manajer. Jadi kita di sini akan sama-sama belajar untuk berada di posisi manajer ya teman-teman ya. Saya Bisa. Astungkara bisa ya? Bisa. Mungkin ada beberapa yang memang bisa kita lakukan, mungkin ada yang anak-anak yang susah dengan penanganan ini ya. Kita tidak memungkiri itu karena manusia itu tidak sempurna menyelesaikan 5 posisi atau berada di posisi manajer ini ya. Lanjut. Nah, yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi mungkin hampir sama dengan yang manajer ya teman-teman ya. Nah, segitiga restitusi, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Hampir sama dengan itu segitiga restitusi, yaitu yang pertama ada menstabilkan identitas. Yang kedua ada validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan artinya kesepakatan yang sudah kita buat sebelumnya, seperti yang sudah dijelaskan sama ayah Willy tadi. Sebelum kegiatan pembelajaran mungkin ya, kalau saya di TK sempat bikin seperti itu sama anak-anak, walaupun dalam hal yang tingkatannya kecil ya. Nah, sebelum kegiatan pembelajaran kita mengingatkan kesepakatan yang sudah kita buat. Nah, di sana ketika anak-anak membuat kesalahan, nanti kita menanyakan keyakinan yang kita buat sudah seperti bagaimana ya, apakah anak-anak melanggar keyakinan? Nah, seperti itu. Nah, lanjut ayah. Nah, menstabilkan identitas.
Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari pembelajaran. Nah, contohnya, ini contoh kata-katanya ya teman-temannya. Nah, ini kan contoh kata-katanya ketika anak itu melakukan kesalahan, teman-teman bisa bilang seperti ini: berbuat salah itu wajar. Itu termasuk menstabilkan identitas. Artinya teman-teman memanggil anak-anak, mengajak dia duduk empat mata, menanyakan berbuat salah itu wajar kok. Bunda aja pernah berbuat salah. Nah, kata-katanya seperti itu. Tidak ada manusia yang sempurna. Nah, terus yang ketiga, ibu juga pernah melakukan itu. Itu artinya kita menstabilkan dia agar dia nantinya mau menyampaikan apa yang sudah dia lakukan. Yang ketiga, ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kita sebagai guru tidak langsung menyalahkan anak ketika mereka melakukan kesalahan, tetapi kita mencari kenapa dia melakukan itu. Nah, apa alasannya dari kenapa dia melanggar, misalnya kegiatan di kelas, mungkin misalnya dia itu tidur di kelas. Kenapa dia tidur di kelas? Kita tidak boleh langsung kamu tidak boleh tidur di kelas. Silakan kamu misalnya cuci muka. Nah, kita harus menanyakan anak-anak, kenapa kamu tidur di kelas? Kemarin kamu tidurnya kemalaman atau bagaimana ya? Menurut teman-teman ya, kata-kata teman-teman mungkin lebih bagus daripada saya. Ya, nanti seperti itu kan caranya kita menstabilkan identitas. Terlanjut kita ke validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, kata-kata yang bisa teman-teman sampaikan ketika anak-anak melakukan kesalahan yaitu yang pertama, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, yang kedua, kamu patut bangga karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Dan yang ketiga, kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Mungkin kita sering menghadapi anak-anak seperti itu. Pasti dia itu mempunyai pembelaan sendiri-sendiri. Nah, di sana kita menanyakan anak-anak dengan hati-hati. Artinya di sana kita memvalidasi tindakan yang salah. Yang salah kita nanti ajak anak-anak itu untuk berdiskusi, untuk memperbaikinya. Terus yang selanjutnya ya. Nah, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Nah, jangankan ke anak-anak ya, ke kita sendiri. Kira-kira teman-teman disiplin itu berasal dari diri kalian sendiri apa dari eksternal atau dari lingkungan kita? Oh, saya itu datang ke sekolah harus tepat waktu. Nah, kalau memang dari eksternal berarti karena di sekolah jamnya seperti ini, kalau nanti saya tepat waktu datangnya saya akan mendapatkan penghargaan. Nah, itu termasuk eksternal teman-teman ya. Jadi kalau di sini menanyakan keyakinan kelas atau kita membuat keyakinan kelas itu berasal dari diri anak-anak itu sendiri. Nah, mereka membuat kesepakatan kelas dari dirinya sendiri, tidak dari paksaan dari gurunya. Begitupun kita datang ke sekolah harus jam segini karena apa? Saya malu loh sama murid saya. Murid saya aja datangnya jam segini, masa saya jam segini? Ini adalah tanggung jawab saya sebagai guru, wajib untuk datang lebih awal daripada siswa. Misalnya seperti itu memang berasal dari diri kita sendiri ya. Nah, menanyakan keyakinan kelas. Jadi pertanyaan yang teman-teman tanyakan ketika nanti anak-anak melakukan kesalahan di tahap ketiga itu yaitu apa keyakinan kelas kita?
Jadi apa keyakinan yang kita sudah bikin ya anak-anak ya? Kenapa kalian melakukan kesalahan ini? Kan kita sudah menyepakati suatu keyakinan. Jadi mengingatkan anak keyakinan yang sudah kita buat. Terus yang kedua, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama? Kembali lagi yang di atas. Kita mengingatkan kesepakatan yang sudah kita buat. Yang ketiga, seperti apa gambaran kelas ideal menurut kamu? Kalau kelasnya ribut, menurut dia kelas yang ideal itu seperti apa? Kita memberikan pertanyaan seperti itu biar anak-anak mau membukakan pendapatnya. Yang terakhir yaitu kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu ya teman-teman ya beberapa yaitu beberapa pertanyaan dalam membahas permasalahan di segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ada menstabilkan, memvalidasi dan menanyakan keyakinan. Nah, menurut teman-teman bisa nggak teman-teman melakukan ini? Pernah ya, tadi Ayah Adi juga pernah sudah melakukan ini. Berhasil ya? Kadang-kadang berhasil. Kadang-kadang berhasil ya. Mungkin bunda-bunda yang lain pernah melakukan atau menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan segitiga restitusi? Belum ya, nanti kita belajar sama-sama ya. Nah, itu budaya positif yang bisa kami sampaikan ya. Yuk dilanjutkan ya. Nah, di sini ada kesimpulannya. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semuanya ini ada hubungannya dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kita sebagai guru harus bisa menuntun murid, karena murid itu sudah memiliki kodratnya sendiri, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi kita menuntun biar dia terarah. Ya teman-teman ya, itu yang bisa yang sampaikan pada sore hari ini. Mohon maaf apabila dari kata-kata yang ada yang kurang, yang bukan mau menggurui teman-teman. Saya tahu teman-teman jauh lebih daripada saya. Ya, terima kasih teman-teman untuk waktunya. Saya serahkan ke Ayah Picu. Baik, terima kasih atas waktunya di sini. Marilah kita bersama-sama biar bisa memposisikan diri sebagai manajer dalam menghadapi suatu masalah, baik itu dengan murid. Nah, di sini kita juga masih belajar, meskipun Ayah Adi sudah melakukan, tapi dengan hasilnya gimana? Masih permulaan. Masih coba-coba, masih permulaan. Marilah di sini kita akan bisa memposisikan diri sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi masalah. Oke, terima kasih kali sekali. Terima kasih untuk waktunya dan tepuk tangan buat kita. Baik, nah di sini semangatnya sudah. Semoga kita bisa bergerak dan menggerakkan semuanya. Oke. Nah di sini di akhir kegiatan ini saya menyiapkan satu video inspiratif yang dimana dari perubahan kecil itu bisa mengubah keadaan. Nah, mungkin teman-teman sudah menonton, yang coba menampilkan saja.
ไม่ได้ออกทีวีไม่มีใครรู้จักไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้นเพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดช่วยประกันชีวิตช่วยในความดี Oke, di sini yang bisa sampaikan perubahan tetaplah perubahan meskipun sekecil apapun itu juga dinamakan perubahan. Perubahan yang kecil akan merubah di sekitar kita, begitu pula mindset kita. Mudah-mudahan dari kegiatan berbagi budaya positif ini kita bisa melakukan perubahan yang sedikit saja dulu biar bisa, karena sedikit dari sedikit semua kelas sudah melakukan perubahan. Niscaya sekolah bagi kita lebih mengarah ke budaya positif yang lebih maju. Oke, terima kasih dari Rian yang ditutup dengan para Santi. Om Santi, 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 Om. Keyakinan kelas atau kesepakatan kelas ya. Biasanya kita kan sudah sering bikin kesepakatan kelas ya. Iya. Anak-anak tahu nggak kesepakatan kelas itu kayak apa? Tidur nggak boleh kencing. Tidur nggak boleh kencing. Belajar nggak boleh kencing. Belajar nggak boleh kencing. Belajar nggak boleh main. Oh, belajar nggak boleh main-main. Belajar nggak boleh tepuk. Ya, pas tidur tidak boleh ngobrol. Nah, itu adalah. Nah, sekarang Bunda akan mengajak anak-anak untuk menulis. Nah, kesepakatan kelas yang ingin anak-anak buat. Nah, kayak tadi, tidur tidak boleh ngobrol. Nah, boleh anak-anak tulis di sini. Tidur tidak boleh ngobrol. Bisa nulisnya? Bisa. Ya, pasti anak-anak ada yang sudah bisa nulis ya. Sudah. Ya, nanti kalau yang nggak bisa Bunda bantu. Iya. Ayo, buat. Ayo. Silakan anak. Ya, sudah di bawahnya bikin. Makan nggak boleh main. Bisa. Aku bikin apa? Nana sudah menulis keyakinan kelas yang kita akan sepakati. Nah, yang pertama, pas belajar tidak boleh tepuk meja. Nah, setuju anak-anak? Setuju. Nah, di sini lagi ada pas belajar tidak boleh ngobrol. Setuju? Setuju. Nah, belajar tidak boleh tepuk meja berarti di sini anak-anak harus disiplin. Pas belajar tidak boleh ngobrol. Nah, juga anak-anak harus disiplin di kelas ya. Menghormati juga bisa menghormati orang atau temannya yang lagi belajar, menghormati bunda yang ada di depan.
pas makan tidak boleh main. Nah, berarti anak-anak disiplin untuk makan, sopan santun. Nah, itu keyakinan kelas yang sudah anak-anak buat sendiri. Kita sepakati bersama-sama. Anak-anak setuju? Setuju. Tepuk semangat.